Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat saja, oleh karena perlindungan Tuhan yang ajaib dan luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau coronavirus atau COVID-19. Kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut selama kita mengikuti protokol kesehatan COVID dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah bagi rakyat NKRI. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan dan ketundukan kita akan menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Mari saja kita membaca Alkitab kita. Kita akan membacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita berkumpul pada hari ini, minggu yang ketiga pada tanggal 25 Oktober 2020 dalam pertolongan dan dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tema khotbah saya hari ini, aku lapar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu yang tidak bisa dalam hidup ini diisi oleh perkara-perkara yang bersifat duniawi. Jiwa kita, saudara-saudara sekalian, jiwa kita harus diisi oleh kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah lah yang membawa kita untuk melihat pergerakan-pergerakan Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa selama kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ketiga, saudara-saudara sekalian, tema khotbah saya, aku lapar. Apanya yang lapar? Jiwaku lapar. Saudara sekalian, jiwaku lapar dan haus. Jiwaku dahaga. Jiwaku kosong. Jiwaku merana. Jiwaku tidak mengalami kebahagiaan dan ketenangan. Jiwaku tidak mengalami keuntungan. Jiwaku tidak mengalami kemuliaan Allah. Jiwaku tidak mengalami perkara-perkara yang suci, ajaib dan mulia. Karena jiwaku terkungkung, jiwaku binasa. Jiwaku mengalami resesi yang sangat dalam. Sehingga jiwaku lapar. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kalau jiwa kita lapar, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita mengakui ketuhanan Tuhan jauh melebihi segala sesuatu. Jiwa kita hanya bisa diisi oleh firman. Jiwa kita hanya bisa dipenuhi oleh kekuatan firman Allah yang dahsyat dan ajaib. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Dan ia akan menuntun saudara, ia akan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga saudara melihat bahwa jiwa saudara mengalami kekenyangan di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, aku lapar. Apanya yang lapar? Sekali lagi, jiwaku lapar, jiwaku haus, jiwaku merana, jiwaku mengalami kelaparan, jiwaku mengalami resesi yang sangat dalam. Itu sebabnya saya tawarkan pada saudara, percaya Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tabung jiwa saudara akan diisi oleh kebenaran firman. Hanya firmanlah yang akan membantu saudara. Hanya firmanlah kekuatan saudara dan saya. Dan firman Tuhan akan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Jiwa saudara berarti harus diisi dengan kebenaran firman. Rajinlah mendengar firman, belajarlah pada firman. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Mari jiwa kita yang lapar dan haus, kita terus belajar pada kebenaran firman. Bagaimana cara membelajarkan firman? Saudara-saudara sekalian, rajin baca Alkitab, rajin baca Alkitab, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin berdoa, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin beribadah, rajin beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka jiwa saudara yang hampa dan kosong akan diisi oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apanya yang lapar? Perjalananku lapar dan haus. Alkitab berkata, ia menuntun aku ke jalannya yang benar oleh karena namanya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristuslah yang memimpin, menuntun perjalanan hidup saudara. Ketika perjalanan hidupmu mengalami resesi,
Perjalanan hidupmu mengalami kelaparan, perjalanan hidupmu mengalami kelam, perjalanan hidupmu tidak menentu. Yesus Kristus akan menuntun saudara. Yesus Kristus akan membawa saudara pada jalannya yang benar. Firman Allah berkata dengan jelas bahwa Ia menuntun aku ke jalannya yang benar. Dalam saudara mengalami kelaparan, dalam saudara mengalami resesi iman, dalam saudara mengalami resesi jiwa saudara, mengalami resesi dalam perjalanan saudara, saudara berjalan ke kiri ke kanan tidak lurus perjalanannya. Alkitab berkata apabila engkau lurus perjalananmu, engkau akan beruntung. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menuntun jalan hidup kita. Tuhan memagari jalan hidup kita. Tuhan memelihara jalan hidup kita. Dia memagari jalan hidup kita. Dan Dia menjaga, melindungi perjalanan hidup kita. Alkitab berkata, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, Ia menuntun, Yesus Kristus menuntun, membawa, menjaga, memelihara saudara sampai kepada tujuan di mana saudara berada. Saudara-saudara sekalian, aku lapar. Lapar dalam hal apa? Lapar dalam hal jiwaku. Lapar dalam hal apa? Dalam perjalanan hidupku. Aku lapar, aku haus. Aku berjalan tidak ada tujuan. Aku berjalan bukan ke rumah Tuhan. Aku menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, sehingga aku tidak dituntun oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak saudara dan saya akan berdoa bagi saudara yang lapar dan haus akan jiwa saudara, dan dalam perjalanan hidupmu yang haus dan lapar, saya akan berdoa. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan saya akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Tanda mereka menyerah kepadamu, tanda mereka berserah kepadamu, tanda mereka percaya kepadamu, tanda mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, penuhilah jiwa kami, penuhilah jiwa kami, isilah jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan puji-pujian, dengan doa, isi terus sampai meluber, melimpah, limpah dan limpah jiwa kami, sehingga jiwa kami mengalami kesegaran di dalamnya, jiwa kami mengalami kekuatan di dalamnya, jiwa kami mengalami kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus, Engkau menuntun perjalanan hidup kami. Engkau isi, Engkau bawa kami, Engkau tuntun kami ke jalan-jalan-Mu yang benar. Dan terus Engkau isi kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau isi kami, perjalanan kami dalam doa, dalam pergumulan, dalam kesetiaan, dalam loyalitas kami kepadamu. Engkau isi terus perjalanan kami, supaya perjalanan kami sampai pada tujuan di mana kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Allah mujizat, kalau ada yang sakit pada hari ini, darah rendah, darah tinggi, leukemia, migrain, asam urat, tumor, kanker, haleluya, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Oleh karena bilur-bilur-Mu, kami menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima mujizat dari sorga dan kami terima kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, mari angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya menyampaikan beberapa informasi untuk kita sekalian. Ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143, 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama jam 9 pagi sampai dengan jam 9.50 pagi. Ibadah kedua jam 10 pagi sampai dengan jam 10.50 pagi. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah dan bergabung bersama-sama dengan kami dan menikmati mujizat Tuhan di dalam doa, mujizat kemuliaan Allah nyata di dalam ibadah-ibadah yang kami akan lakukan dan kita akan lakukan bersama dalam kemuliaan Tuhan.
Ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menggunakan lewat Zoom sebahagian. Biarlah menjadi perhatian untuk seluruh sidang jemaat Tuhan sekali lagi, bahwa keluarga saudara bergabung beribadah bersama-sama dalam 2 kali jam ibadah. Bapak Ibu bisa memilih jam-jam ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Informasi yang kedua Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mau memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan tantangan, persembahan untuk rumah Tuhan, persembahan dana diakonia, persembahan dana penginjilan misi, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengirimkan atau mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, dan limpah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.